Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk pertemuan kedua Mabel Kain One, kita kemarin sudah membahas tentang pengertian firqah. Yang kedua adalah di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang macam-macam firqah dan iktikadnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Kita bahas tentang macam-macam firqah. Macam-macam firqah Islam dan iktikadnya. Firqah di kalangan umat Islam jumlahnya cukup banyak. Di antaranya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada paham Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, dan Jabariyah. Selain itu, ada juga Najariyah, Jahimiyah, Wahabiyah, dan Ahmadiyah. Paham yang pertama akan kita bahas yaitu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah secara etimologi atau bahasa terdiri dari 3 kata, yaitu Ahlun, As-Sunnah, dan Al-Jamaah. Yang pertama adalah ahlun. Menurut Kiai Haji Sirajuddin Abbas, kata ahlun artinya adalah golongan, keluarga, atau orang yang mempunyai atau orang yang menguasai. Contohnya ada ahlul bait, artinya adalah keluarga atau kaum kerabat. Ahlul amri artinya adalah orang yang mempunyai urusan atau penguasa. Yang kedua adalah as-sunnah. Kiai Hasyim Asy'ari mengartikan as-sunnah sebagai thariqah atau jalan, yaitu jalan yang diridhoi dalam menempuh agama sebagaimana yang telah ditempuh oleh Rasulullah atau oleh mereka yang memiliki otoritas sebagai panutan di dalam masalah agama, seperti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah al-jamaah. Menurut Kiai Haji Sirajuddin Abbas, kata al-jamaah artinya adalah kumpulan atau kelompok. Yang dimaksud jamaah adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama adalah khulafaur rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi secara istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti kaum atau golongan yang mengikuti serta mengamalkan ajaran agama Islam yang murni sesuai yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dikatakan kaum yang menganut iktikad, ya, sebagai iktikadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Sedangkan Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj MA mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan, yang berlandaskan atas dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleransi. Sementara Muhammad Idrus Ramli mendefinisikan kata Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai aliran yang diikuti oleh mayoritas kaum muslimin,
atau Aswadul Adham. Dalam Qanun Asasi Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai paham keagamaan yang mengikuti salah satu madhab 4, yaitu Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, yaitu di bidang fikih. Sementara di bidang akidah mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan di bidang akhlak mengikuti Al-Ghazali dan Al-Junaidi al-Baghdadi. I'tiqad Nabi dan sahabat-sahabat itu telah termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi secara terbencar-bencar, belum tersusun secara teratur dan rapi. Kemudian i'tiqad itu dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama usuluddin yang besar, yaitu Syekh Abdul Hasan al-Asy'ari pada tahun 260 Hijriah sampai 324 Hijriah. Oleh sebab itu, ada yang memberi nama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nama kaum Asy'ariyah, jamak dari Asy'ari. Hal ini dikaitkan kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Menurut kitab Asy-Syadatul Muttaqin, karya Imam Muhammad bin Muhammad al-Husni as-Sabidi yang merupakan kitab syarah Ihya Ulumuddin, karya Imam Ghazali yang dikutip Kiai Haji Sirajuddin Abbas dalam bukunya I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut rumusan paham Asy'ari dan paham Abu Mansur al-Maturidi. Abu Mansur al-Maturidi adalah seorang ulama usuluddin yang i'tiqadnya hampir sama dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau wafat tahun 333 Hijriah, terpaut 9 tahun dari Abu Hasan al-Asy'ari. Idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati wal muradu bihim ala sya'iratu wal maturidiyah. Artinya, apabila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti paham Imam al-Asy'ari dan Imam al-Maturidi. Lahirnya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sepertinya berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wadzi nafsun Muhammad biyadihi la taftariqu ummati ala 73 firqatan. Fawahidatun fil jannah wa si'tani wa sab'una fin nar." Qila Man hum ya Rasulullah? Qala Ahlus Sunnati wal Jamaati. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, sungguh umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu golongan masuk surga dan 72 golongan akan masuk neraka. Seorang sahabat bertanya, siapakah mereka yang masuk surga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Profesor Dr. Kiai Haji Syed Aqil Syiraj MA berpendapat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir di tengah maraknya pertikaian antar faksi politik atau firqah yang dibungkus dengan sampul akidah. Kelahiran Ahlus Sunnah wal Jamaah dimulai dengan munculnya sebagian tabi'in yang sejuk, moderat, tidak terlalu ekstrim, dan tidak mau terseret terlalu jauh dalam aktivitas politik praktis. Kemoderatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tercermin pada metode pengambilan hukum atau istinbat
yang menggunakan nas, yaitu Al-Quran dan hadis, dan memperhatikan posisi akal. Dalam wacana berpikir selalu menjembatani antara wahyu dengan rasio atau al-ra'yu. Metode ini diimplementasikan oleh Imam Madhab 4 serta generasi lapis berikutnya dalam menelurkan hukum-hukum pranata sosial. Ahlus Sunnah wal Jamaah menganut sikap netral dalam politik. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terlalu membenarkan kelompok garis keras atau ekstrim. Akan tetapi, jika berhadapan dengan penguasa yang lalim, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak segan-segan mengambil jarak. Namun, jika pemerintah tidak lalim, Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa mengadakan aliansi. Sikap ta'adul atau keseimbangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tercermin pada kiprah mereka dalam kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Sedangkan sikap toleran atau tasamuh tampak dalam pergaulan sesama muslim yang tidak mudah mengkafirkan ahli kiblat. Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa bertasamuh dengan sesama muslim maupun umat manusia pada umumnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah menuduh seseorang kafir. Aktivitasnya lebih bersifat kultural atau tasaqufiyah, ilmiah, dan berusaha mencari jalan kebenaran secara jernih. Komunitas ini dipelopori oleh Imam Abu Said Hasan ibnu Abi Hasan Yasar al-Basri atau Hasan Basri serta para tabi'in lain. Sikap Hasan Basri inilah yang kemudian direduksi sebagai pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena realitas sikap dan pemikiran Hasan Basri adalah refleksi seorang Sunni. Dengan demikian, semenjak beliaulah sebenarnya pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dimulai. B. Iktikad kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki iktikad yang sejalan dengan iktikad Rasulullah dan iktikad para sahabat Nabi SAW. Karakteristik iktikad paham Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah moderat atau tawassut, memilih jalan kebenaran dan menjaga keseimbangan dalam segala aspek, atau tawazun. Di antara iktikad paham Ahlus Sunnah wal Jamaah diantaranya adalah yang pertama, iman yang sempurna ialah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan anggota badan. Yang kedua, Tuhan itu ada, namanya Allah. Dan Allah memiliki 99 nama. Yang ketiga, Tuhan mempunyai sifat banyak sekali yang disimpulkan. Yaitu yang pertama adalah sifat jalal atau keagungan. Yang kedua sifat jamal, keindahan. Dan yang ketiga adalah sifat kamal, yaitu kesempurnaan. Iktikad yang keempat, Tuhan mempunyai 20 sifat wajib dan 1 sifat jaiz. Yang kelima, Tuhan punya malaikat, rasul, dan kitab. Yang keenam, meyakini bahwa hari kiamat akan datang. Yang ketujuh, meyakini qada dan qadar. Iktikad yang kedelapan, Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim. Al-Quran bukan makhluk. 9. Rezeki seluruh manusia sudah ditentukan dalam azal, tetapi manusia tetap berkewajiban mencari rezeki. 10. Ajal manusia sudah ditentukan dalam azal, tetapi manusia tetap berkewajiban berikhtiar berobat ketika sakit. 11. Anak orang kafir yang meninggal waktu kecil masih masuk surga. 12. Ziarah kubur hukumnya sunnah. 13. Doa orang mukmin memberi manfaat bagi orang yang mendoakan ataupun orang yang didoakan. 14. Pahala wakaf, sedekah, dan pahala bacaan tahlil, sholawat, istighfar, tasbih, ayat Al-Quran boleh dihadiahkan kepada orang yang sudah mati dan sampai kepada
mereka jika dimohonkan kepada Allah untuk menyampaikannya. 15. Berdoa secara langsung atau berdoa dengan tawasul, wasilah atau perantara, hukumnya adalah sunnah. 16. Masjid di seluruh dunia derajatnya sama, kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. 17. Bangkit sesudah mati hanya 1 kali. 18. Tuhan Allah dapat dilihat oleh penduduk surga dengan mata kepala, bukan dengan mata hati saja. 19. Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj dengan tubuh dan ruhnya. 20. Nabi Muhammad SAW memberi syafaat atau bantuan nanti di akhirat kepada seluruh umat manusia. 21. Sesudah Nabi Muhammad wafat, pengganti beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 22. Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman atau Nabi penghabisan. Tidak ada Nabi lagi setelah beliau. 23. Dosa itu dibagi menjadi 2, yakni dosa kecil dan dosa besar. 24. Surga dan neraka bersama penduduknya akan kekal selama-lamanya. 25. Mempercayai adanya ars, yaitu suatu benda makhluk Tuhan yang dijadikan dari nur, terletak di tempat yang tinggi dan mulia. Baik, demikian materi pada pertemuan kali ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.